Widi itu pas dimimpiin Vina itu Dari saksi-saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing pas Elsa Sarip Duta Somasi. Jadi ini profesor tapi udah pikun. Selamat siang teman-teman, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Masih di seputaran kasus Vina Cirebon, di mana Widi ini mengaku bermimpi kedatangan Vina untuk mengaku jujur. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Widi itu pas dimimpiin Vina itu pas mau maju pertama kali sidang Sakatatal. Di situ Widi mimpinya dia ada loh pakai bajunya tuh putih, kayaknya masih batik ya, ngaco lagi kalau pakainya batik banget begitu. Terus pas begitu tuh ada tuh kak bisikan kayak begini, intinya aja kayak, tapi bukan si dari Vina itu ngomong, kayak ada bisikan begini kak, jujur sejujur-jujurnya biar kamu nggak jadi lamu kalau misalnya bahasa Indonesia mahnya biar nggak bingung ya, kayak kalau misalkan itu mah dia bilangnya harus jujur sejujur-jujurnya biar nanti Widi nggak disahin gitu tuh, biar Widi nggak blunder gitu. Nah dari maksud omongan Vina yang itu, berarti waktu itu tuh ada omongan begitu tuh biar nggak blunder, di diri Widi harus jujur. Kalau masalah Widi maka kalau misalkan yang ya begitu, jadi kan arti mimpi itu kebayar lah, maksudnya bukan kebayar kak, sedikit Widi mulai ngerti, oh ya jadi omongan itu tuh berdampaknya sekarang ya, kalau misalkan nggak jujur pasti kan nanti blunder begitu. Kalau makasih Kak Owen. Nah terus kalau misalkan kasihan itu kan aibnya si Vina juga, cuman ya mau gimana lagi, jadi ya sudahlah, aku ikhlas mempertaruhkan aib saya dan Mega buat orang yang tujuh. Kasihan harus bebas tuh. Logatnya tuh singkat padat tapi dikiranya judes jutek begitu. Kalau si Mega itu orangnya tidak banyak omong, dia tidak rewel, tidak kayak saya, tapi Vina lebih rewel daripada saya, apa yang dialami aja. Kalau misalkan berperbedaan misalkan waktu ya, jam beda berapa menit itu kan namanya juga 8 tahun. Kalau bedanya kan misalnya kayak kalau misalkan beda sehari atau beberapa hari bahkan seminggu gitu kan patut dipertanyakan. Kalau misalkan perbedaan waktu beberapa menit atau berapa jam lah maksudnya wajar, namanya juga kan 8 tahun. Lantas seperti apa tanggapan kakaknya Vina soal kasus Vina Cirebon ini? Apakah masih ngeyel, tetap pembunuhan, atau sudah insaf mengaku kecelakaan? Yuk kita simak. dari saksi-saksi yang katanya saya sempat lihat ada yang bilang katanya almarhumah itu standing nggak pemotornya itu lah jalan standing. Nah saya kan sempat bertanya tuh standing itu apa gitu kan, saya kan memang nggak ngerti ya. Standing itu katanya motor yang diangkat gitu kan. Kalau iya motor diangkat terus ke pedal, harusnya motor itu sedikit pecah, ya kan. Tapi motor itu tidak ada yang pecah mbak. Dan masalah katanya mungkin yang daging ada di baut ada pempelan daging gitu kan. Adik saya tidak ada yang namanya dagingnya kelupas, itu nggak ada. Jadi entah itu daging siapa ya saya tidak tahu, tapi ya jasad adik saya itu tidak ada yang tergompel, itu tidak ada. Hanya luka kayak luka sobekan gitu, sama patah tulang atau remuk gitu. Nah terus dikatakan apalagi tadi itu ya,
Sebenarnya saya sangat menyayangkan kesaksian dari teman almarhumah adik saya yang bernama Mega Samawiji. Saya menyayangkan dia bilang bahwa adik saya itu tidak pernah pulang. Itu salah besar. Adik saya tidak pernah pulang itu memang 1 minggu sebelum 1 minggu menjelang kejadian. Pada saat kejadian memang 1 minggu itu dia menginap di rumah temannya. Tapi tuduhan netizen itu salah besar. Netizen bilang bahwa keluarga saya itu tidak peduli dengan adik saya, tidak mencari adik saya, atau tidak berusaha untuk adik saya pulang. Itu salah besar. Saya itu di saat hari keberapa itu menelepon adik saya untuk memintanya pulang. Tapi di hari itu juga ada telepon ke saya yang mengatasnamakan dia ibunya, ibu temannya, meminta izin untuk adik saya untuk tinggal di situ karena dia mau pergi ke Jakarta saat itu. Kalaupun mereka menyangka ada telepon, oh enggak, saya enggak telepon kakaknya almarhumah, oh tidak apa-apa. Saya tidak akan berbicara gimana. Saya balik lagi, hanya Allah yang tahu. Kebenarannya seperti apa hanya Allah yang tahu. Lalu bagaimana tanggapan netizen soal Elsa Sharif yang selalu memberikan somasi, dan ini videonya. Elsa Sharif duta somasi. Jadi ini profesor tapi udah pikun. Jadinya semua yang memberi kesaksian itu dianggap dia itu salah dan mau disomasi. Kalau nantinya terbukti bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan, gimana tuh? Mungkin si Elsa ini harus dituntut menghalang-halangi penyidikan. Karena duta somasi ini gedek juga sih kelihatannya, kesel juga. Jadi pembelaan dia tuh membabi buta. Karena udah pikun ya mungkin ya. Saya rela nih disomasi. Mau dikatain apa juga masih tetap aja kekeh. Nggak punya hati nurani kalau saya bilang. Nggak punya hati nurani, mata hatinya sudah terbuka, tertutup dengan bayaran, dengan uang. Kasihan sekali se-Indonesia Raya. Lucu melihat leluconmu, lucu melihat kebodohanmu. Tapi lumayan lah. Buat apa ya? Hiburan. Jadi tanggapi aja buat hiburan. Jadi benar kata Pak Juktek Wongso, ngapain juga diajak bertengkar. Toh nantinya akan terbukti juga. Jadi bawa santai aja ya. Silakan aja ya sakarepmu Elsa Sharif. Nanti saya disomasi nih. Oke, jadilah netizen yang cerdas. Kita belajar ilmu hukum agar kita sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya dimain-mainkan.